Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa lewat media ini untuk kita mau datang menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mau mempersiapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk menghadap tahta Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat hidup kami. Terbukti kalau sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah dan penyertaan-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau berikan suara terbaik kami, hati yang terbaik untuk kami mau menyembah Engkau menghadap tahta-Mu. Kiranya Tuhan hadir setiap kami, Roh Kudus-Mu mencurahkan kuasa-Mu di atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami, layakkan kami menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau panggil Roh Kudus-Mu hadir Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, menyembah Engkau. Yes, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia, panggil Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tercurah atas kami. Penuhi setiap kami, kami bersyukur. Haleluya, jamah setiap kami Tuhan. Kami butuh Roh-Mu, kami butuh lawatan-Mu, hadir di setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kami buka hati menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami ketika kami meminta dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kau hadir di setiap kami Tuhan, mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan karena kami percaya Roh-Mu yang menguatkan kami untuk bisa melewati segala cobaan dalam hidup ini Tuhan. Kami meminta Engkau Tuhan untuk hadir di setiap hati kami Tuhan. Masing-masing kami, tidak terkecuali siapapun kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi namanya. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, mengarahkan kuasa-Mu Tuhan. Gerakkanlah kuat-Mu ya Allah, tunjukkan
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami mau kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita masih mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah di atas segala raja, sebab Dia nama yang berkuasa atas setiap hidup kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, kalahkan. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan sukacita kita angkat kembali pujian ini. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, yes, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang besar di dalam firman-Mu Tuhan. Ketika Kau bersabda, Kau akan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kau akan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kau akan menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa yang besar di dalam nama itu. Terima kasih Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya bahwa janji-Mu, kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, amin Yesus. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya padamu Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Kau berfirman, amin Yesus. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, ku percaya padamu. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online hari Minggu. Saya sangat percaya
bahwa Tuhan izinkan kita ada sampai saat ini karena Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Dan kita masih diberi kesempatan boleh beribadah bersama-sama sekalipun ibadahnya melalui media karena memang belum bisa kembali beribadah di gereja. Saya tetap percaya bahwa setiap kita boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pujian yang tadi sudah kita naikkan. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati, satukan iman, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekalipun melalui media. Kami tetap percaya kuasa-Mu ada atas setiap kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, biar Engkau yang membukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, berdaulat atas hidup setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan biarlah benih itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Badran. Hari ini kita bertemu di minggu yang terakhir bulan Oktober. 2 bulan lagi 2020 habis. Kita akan masuk di 2021 dan saya berharap semuanya boleh segera kembali normal sehingga kita boleh bersama-sama datang beribadah. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Judulnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ini kita bisa belajar. Kita kembali diingatkan bersama-sama oleh kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya, ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, sehingga hari ini kita bersama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana di masa hidup kita Tuhan hadir bersama dengan kita. Masa apapun yang hari ini sedang kita hadapi. Ada banyak masa di dalam kehidupan kita, ada banyak musim di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, di setiap masa di dalam kehidupan kita. Waktu kita masih anak-anak, kita hanya taunya senang dengan masa kanak-kanak kita. Kita tidak berpikir yang jauh-jauh selain di masa kecil kita. Hanya senang bermain, hanya senang makan sesuatu gitu. Tapi semakin kita dewasa, pikiran anak-anak itu tidak lagi menguasai hidup kita, tetapi kita mulai berpikir cara orang dewasa, ya, yang mulai sekolah, mulai naik kelas, mulai kuliah, mulai bekerja, menikah, punya anak. Dan ada banyak hal yang akan menjadi pikiran kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu di bawah langit ini ada masanya. Allah mempunyai rencana yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan rencana Allah itu mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi ini. Saya sangat percaya Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Tidak mungkin ada seorang manusia yang lahir ke dunia ini tanpa Tuhan punya rencana. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah dan mengizinkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati agar kita tidak keluar dari rencana Allah, kita tidak keluar dari kehendak Allah, sehingga kita kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Sebuah nasihat yang baik yang kita boleh baca pagi ini adalah untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kadang-kadang saya
tidak merasa bahwa waktu saya ini semakin lama di dunia ini makin berkurang gitu ya. Karena sering kumpul dengan adik-adik mahasiswa sehingga kadang saya lupa umur saya gitu ya. Kalau tahun ini umur saya sudah setengah abad lebih satu gitu ya. Dan saya percaya di masa hidup saya sampai yang ke 51 tahun ini ada banyak masa yang sudah saya lewati, ada banyak masa yang sudah saya lalui. Dan saya sangat yakin sampai hari ini di setiap masa, di setiap waktu hidup saya Tuhan selalu menyertai saya. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita bisa tetap terus percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada di setiap apapun di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah memilih orang-orang pilihannya untuk menjadi umat yang harus hidup menurut firman, ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Alkitab mengajarkan banyak hal kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Meskipun Allah berjanji memberikan kekuatan, Allah berjanji memberikan perlindungan, Allah juga berjanji memberikan penyertaan, tetapi Alkitab menyatakan juga bahwa Allah menguji iman orang-orang pilihannya supaya mereka menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di setiap musim hidupnya, di setiap masa di dalam hidupnya. Contoh yang kita bisa lihat di Alkitab yang membuktikan bahwa Allah menguji orang-orang pilihannya. Yang pertama adalah Allah menguji Abraham, dan itu ada di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Nanti kalau sudah ada waktu merenung sendiri boleh dibaca ayat ini, bagaimana kita melihat, bagaimana kita membaca. Allah menguji iman Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Dan ujian yang dialami oleh Abraham membuat kita belajar bagaimana Allah dapat dipercaya untuk menyediakan pertolongan, untuk menyediakan kasih karunia, untuk menyediakan segala yang diperlukan bagi setiap hidup kita. Allah selalu ada di setiap musim hidup kita. Saya sangat yakin ketika Abraham mendengar perintah ini untuk mempersembahkan Ishak. Mungkin sebagai manusia ada keberatan-keberatan, mungkin sebagai manusia merasa sedih, tetapi kita boleh belajar bagaimana seorang Abraham lebih memilih taat ketika Tuhan menguji imannya. Tuhan menguji iman setiap orang-orang pilihannya. Selain Abraham, ada lagi yang diuji imannya oleh Tuhan. Orang pilihannya yaitu Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Ayub menjadi teladan dalam ketabahan di tengah-tengah kesukaran. Di setiap musim kehidupan Ayub, bahkan musim yang paling tidak enak sekalipun, saya sangat yakin bahwa Tuhan bersama dengan Ayub. Ujiannya yang dilalui oleh Ayub cukup berat. Tapi saya sangat yakin ketika Tuhan menguji orang-orang pilihannya, Tuhan tahu seberapa besar kemampuannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kita sedang menghadapi ujian. Mungkin kita ada di musim hidup kita yang paling berat. Bahkan mungkin kita merasa ada di lembah yang paling dalam di dalam kehidupan kita. Jadi satu kali ada teman saya sedang punya masalah yang berat, terus saya bercandaan sama dia. Lagi ngapain sih, lagi ngalamin apa? Saya ini hidup saya berat banget. Jadi kalau peribahasa bahasa Indonesia sudah jatuh ketimpa tangga, saya lebih lagi. Maksudnya sudah jatuh ketimpa tangga, masuk selokan, gitu ya, ketimbun pasir, gitu ya. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa yang sedang kita alami saat ini? Mungkin kita mengalami musim yang paling sulit di dalam hidup kita. Secara ekonomi kita mengalami kekurangan, mungkin secara fisik kita mengalami sakit penyakit, tapi percayalah bahwa ujian yang diberikan Tuhan kepada orang-orang pilihannya itu karena Tuhan tahu seberapa besar kekuatan orang-orang pilihannya. Supaya kita menyadari bahwa ada Tuhan di setiap musim hidup kita, ada Tuhan di setiap masa hidup kita. Satu hal yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak Tuhan ketika menghadapi kesukaran adalah sebagaimana Ayub menderita tanpa salah karena kesetiaannya kepada Allah
dan kebenarannya, demikian juga orang percaya yang setia kepada Tuhan akan mengalaminya. Ternyata pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita setia, itu tidak otomatis bahwa hidup kita enggak mengalami sesuatu yang buruk. Saya sangat yakin kalau Tuhan ada di setiap musim hidup kita, Tuhan ada di setiap masa hidup kita, apapun yang kita lalui, Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, maka dia akan menderita aniaya. Jadi jangan pernah takut sama aniaya, jangan pernah takut sama kesukaran, jangan pernah takut sama kesulitan, karena ini sudah disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika hari-hari ini kita menghadapi masa sulit, ketika hari-hari ini kita merasa menghadapi musim yang paling sulit di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini satu ayat firman Tuhan yang sangat kontradiksi sekali menurut saya. Kenapa? Karena dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, harusnya belakangnya tertulis gini, ketika kamu menerima berkat yang berlimpah-limpah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kondisimu sedang baik-baik saja. Anggaplah engkau mengalami kebahagiaan ketika gitu ya, semua teman-temanmu dekat dengan kamu. Tetapi ternyata ayat yang kita baca enggak seperti itu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan hidup yang Tuhan izinkan kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, sebetulnya untuk menguji iman kita. Bagaimana kita menyadari bahwa ada Tuhan di dalam musim hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah, mari kita semua menyadari bahwa kalau masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan mau supaya iman kita menjadi kuat. Iman yang kuat adalah iman yang tahan terhadap ujian. Iman yang kuat adalah iman yang menang terhadap ujian. Kalau yang sering ditanyakan oleh beberapa orang yang saya layani begini, gimana saya mau jadi orang yang menang? Kalau setiap kali saya menghadapi ujian saya selalu kalah. Saya cuma bilang begini, bahwa orang yang menang bukan orang yang gak pernah kalah. Tapi orang yang menang adalah ketika dia kalah, dia masih berani berjuang untuk dia menjadi menang. Di dalam hidup ini ada banyak hal yang akan kita lalui. Ada banyak hal yang akan kita lewati. Tetapi bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita? Kita harus menyadari bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu untuk menguji iman kita. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kebahagiaan kita karena Tuhan menentukan kita bukan hanya menjadi pemenang, tetapi menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita? Yang kedua di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini janji Tuhan bahwa ketika kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita, yang harus kita sadari bahwa pencobaan itu pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab kita punya Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dan jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita itu selalu di luar pemikiran kita. Selalu di luar dari apa yang kita harapkan. Dan saya sangat yakin jalan keluar yang diberikan Tuhan buat kita adalah jalan keluar yang terbaik buat kita.
Yang kedua, bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan yang memampukan kita melewati setiap ujian hidup kita. Dia ada di setiap musim hidup kita. Dan kuasa Tuhan yang menyertai kita, yang akan memampukan kita. Sehingga banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu Christine, lihat hidupnya Bu Christine kok senang terus sih gitu ya. Ketawa-ketawa terus gitu ya. Apa gak punya masalah? Punya. Kenapa? Karena saya masih manusia. Saya masih hidup di dunia ini berarti saya punya masalah. Tapi saya sangat yakin, sebesar apapun masalah yang saya hadapi, saya percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan saya untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya tahu Tuhan ada di setiap musim hidup saya. Tuhan ada di setiap musim, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang percaya bahwa Yesus selalu ada menyertai kita. Yang ketiga yang harus kita kerjakan kalau kita yakin Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Firman Tuhan menyatakan bahwa Abraham itu disebut bapak orang beriman. Karena ayat ini saudara. Iman Abraham sangat luar biasa. Keyakinan Tuhan, keyakinan Abraham terhadap Tuhan adalah keyakinan bagaimana dia percaya Tuhan sanggup menolongnya. Bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan ada di musim hidup kita? Yang ketiga adalah setiap persoalan yang kita hadapi, kita harus meresponi dengan ketaatan akan firman Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita melakukan apa saja, mari kita taat saja. Saya sangat yakin bahwa ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu berkatnya sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita, jangan pernah mundur dari Tuhan saat ada badai atau masalah yang datang di dalam hidup kita. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani tahun ini, sudah tinggal 2 bulan lagi dan tahun ini akan selesai. Tahun-tahun yang akan datang, kalau kita melihat sebentar, mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Ini saya sudah hitung 7 bulan masa pandemi COVID-19 ini. Tapi saya sangat yakin sampai hari ini Tuhan tetap terus ada bersama dengan kita. Jadi saya sangat percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi sesuatu, Tuhan mau supaya iman kita tetap kuat. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dan itu akan membuat kita menang. Karena kita selalu mendapatkan jalan keluar dari semua pencobaan yang kita hadapi dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita meresponi setiap kejadian dalam hidup kita dengan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Engkau ada di setiap musim hidupku. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita mendengar firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan kita. Biarlah pujian ini menjadi pujian doa kita, bahwa Dia ada bersama dengan kita. Terima kasih Bapak. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami sangat percaya bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Musim apapun yang sedang kami lewati saat ini, kami tahu Engkau ada di setiap musim hidup kami. Bahkan ketika kami menghadapi musim yang paling sulit sekalipun, Engkau berjanji memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kami. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami mampu menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan, Engkau Allah sumber berkat yang sanggup memberkati setiap kami. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang saat ini sedang sakit, kami percaya Engkau Allah sang penyembuh kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Supaya ketika kami mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami terus diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, semoga kita terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan buat setiap kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Engkau sempurnakan pujian penyembahan kami, sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tetap mempercayai bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, bila kami menyiapkan hati dan hidup kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.